Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Provinsi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Fazlan pada hari ini, Rabu, 23 November 2022. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan sebagian alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Bengkulu yang memeriksa kasus dan mengadili perkara-perkara pidana pembunuhan dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Muhammad Fazlan pada hari ini, Rabu 23 November 2022 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia, dipersilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Benar. Mohon tunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacara. Baik, untuk saat ini, perkara akan dipersidangkan di pengadilan negeri. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong diikuti dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwa. Bagaimana saudara jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaan? Siap, sudah yang mulia. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa pasal 380 KUHP mengenai tindakan penganiayaan hingga pembunuhan korban hingga meninggal dunia dengan masa tahanan 7 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Bagaimana jaksa? Apakah ada tambahan tuntutan? Bagaimana penasihat hukum? Apakah melakukan pembelaan? Iya, yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah dilakukan tes, terbukti bahwa benar terdakwa memang dalam pengaruh alkohol yang kuat pada saat itu, dan itu menunjukkan bahwa pada saat kejadian berlangsung terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan juga hal ini menunjukkan bahwasanya terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Kepada saksi, silakan memasuki kursi saksi.
Ya, Yang Mulia. Apakah saudari siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Agus Inadi Putri Sumeang, berusia 25 tahun dan bekerja sebagai asisten rumah tangga? Benar, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUA HP, sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, Yang Mulia. Baik saudari. Baik saudari saksi, ulangi setelah saya. Saya berjanji Sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Pertanyaan untuk pertama, ada hubungan apakah Anda dengan terdakwa? Saya ART-nya, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal dan tinggal dengan terdakwa? 3 tahun, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya ketahui tentang terdakwa ialah dia pria tertutup dan pendiam dan suka marah-marah. Tidak jelas. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaannya kepada saksi. Baik, setelah mendengar pertikaian terdakwa dengan korban, apa yang dilakukan saksi saat itu? Pada pukul 8 pagi, hari Selasa tanggal 9 Desember, saya baru pulang dari pasar dan ingin menaruh tas belanja saya di dapur. Pada saat di dapur, saya mendengar percekcokan antara Hazlan dan Rehan. Tak lama kemudian, saya mendengar suara yang jatuh. Lalu saya panik. Yang dilakukan saya pada saat itu, di ruang tamu, saya melihat Hazlan dan Rehan saling memukul dan tak lama dari itu, Hazlan ke dapur dan membawa pisau. Lalu menusuk Rehan sebanyak 2 kali di bagian dada dan perutnya, sehingga banyak sekali darah yang keluar dari perutnya. Lalu saya lari keluar rumah untuk meminta pertolongan. Pada saat itu di luar saya melihat Ibu RT. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana hubungan yang diketahui antara saudara saksi terhadap terdakwa? Hubungan antara Hazlan dan Rehan memang kurang harmonis, dikarenakan Hazlan ingin menuntut hak harta warisan kepada Rehan, tetapi Rehan merasa Hazlan belum pantas menerima harta warisan tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah jaksa penuntut umum ada tambahan? Baik, ada itu. Dalam kasus ini terdakwa memang dalam keadaan yang tidak sadar. Akan tetapi penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam yang mengakibatkan meninggalnya korban dunia. Saya juga memiliki barang bukti. Ini merupakan pisau yang digunakan untuk menusuk korban hingga korban meninggal dunia. Sekian. Baik, selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi, berdasarkan informasi dari pihak keluarga dan juga saksi tadi menyebutkan bahwa terjadi adu jotos atau saling memukul antara korban dan juga terdakwa. Jadi berdasarkan catatan rekaman medis yang mengalami luka bukan hanya korban tetapi juga dari terdakwa. Nah, terdakwa dipukul oleh korban hingga tulang pipinya patah. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak hanya terdakwa yang memukuli korban, tetapi juga korban yang memukuli terdakwa. Terima kasih. Yang Mulia, korban memukul terdakwa bukan karena terbawa emosi, melainkan untuk melindungi diri dari tindakan terdakwa.
yang dilakukan secara terbukti. Jaksa penuntut umum menunggu. Mari dengarkan lagi pernyataan dari penasehat hukum. Silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada saksi. Saksi, bagaimana kondisi dan keadaan terdakwa pada saat kejadian? Kondisinya pada kejadian itu adalah mereka sama-sama babak belur. Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap untuk memberikan kesaksiannya? Kepada saksi pertama, disilakan kembali bangku belakang, dan saksi kedua disilakan menduduki kursi saksi. Bagaimana kabar saudara saksi? Apakah siap untuk melangsungkan pengadilan? Baik, sebelumnya, menurut pasal 160 ayat 3, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan berdiri. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong. Kepada saudara saksi, silakan memberikan keterangan. Benar, Yang Mulia. Pada saat itu saya sedang berada di luar rumah sekitaran RT. Terdengar dari kejauhan bahwa ada yang meminta tolong. Pada saat itu saya langsung pergi ke sumber suara. Saya langsung menanyakan kepada beliau, di sini ada masalah apa? Beliau langsung menjawab, di sini ada kejadian di mana Bapak Hazlan dan adiknya bernama Rehan sedang berkelahi, dan Bapak Hazlan menusuk perut adiknya Rehan dengan pisau. Mendengar laporan tadi, saya langsung terkejut dan menuju ke lokasi rumahnya Bapak Hazlan. Ketika sampai di sana, saya sudah melihat saudari Rehan tergeletak di lantai dengan berceceran darah, berkondisi sekarat. Lalu saya langsung bergegas menelpon ambulan. Selagi ambulan dalam perjalanan, saya mengecek saudari Rehan. Ketika saya sudah mengeceknya, ternyata saudari Rehan sudah meninggal. Dan kepada juga saudari Hazlan sudah berada di lantai atas. Dia mungkin menyesal karena perbuatannya benar-benar salah. Terima kasih atas kesaksiannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada permintaan terakhir yang ingin disampaikan? Kepada Yang Mulia, tetap pada tuduhan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 380 KUHP yang melakukan tindakan pidana pembunuhan. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan terakhir yang ingin disampaikan? Anda yang mulia. Baik, jadi tindakan terdakwa memang terbukti bersalah. Namun dengan segala hormat yang mulia, mohon pertimbangan kembali sebab pada saat kejadian korban dalam keadaan mabuk berat. Terima kasih. Baiklah, untuk saksi kedua dipersilakan untuk kembali. Selanjutnya, pembacaan akad keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan keputusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Muhammad Hazlan telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindakan pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338
38 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Muhammad Hadran diberikan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini, memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian diputuskan dengan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kota Bengkulu pada hari Rabu 23 November 2022 selaku Hakim Ketua oleh kami Dini Nurjana, Sarjana Hukum, Dinda Jusmaini, Sarjana Hukum, selaku Hakim Anggota, serta Berliana Aprilica, Sarjana Hukum, selaku Jaksa Penuntut Umum. Dengan ini, sidang keputusan resmi ditutup. Sidang siang ini Rabu 23 November 2022 Pengadilan Negeri Provinsi Bengkulu berakhir dengan hasil terdakwa Hadran dijatuhkan hukuman 5 tahun dan 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan